Linggah yang tengah tertunduk langsung menoleh, menatap sendu pada perempuan di depannya yang berbicara dengan penuh kejutan. Ada perasaan, entah yang tiba-tiba menyelimuti hatinya. Sorot matanya menatapnya lekat syarat akan jawaban dari semua perkataan Mosa yang baru saja terlontar. Kenapa kamu mengambil keputusan besar di saat sedang emosi? Tidakkah kamu memikirkan anak yang ada di dalam perutmu butuh juga selain ibunya? Kata Lingga begitu saja, seakan-akan selama ini peduli dengan kehamilannya. Saya sudah memikirkannya dan ini keputusanku, jawab Mosah yakin. Balas menatap Lingga teduh. Ia hanya ingin melanjutkan hidup dengan damai walaupun menjadi ibu tunggal. Aku perlu bicara berdua sama Mozama, Pak, katanya berdiri dari duduk. Pak Re dan Bu Alicia mengangguk kompak, memberikan kesempatan keduanya untuk mengobrol satu sama lain. Barangkali ada suatu hal yang bisa merubah keputusan keduanya menjadi lebih baik. Lingga berjalan keluar taman belakang, menepi di pinggir kolam, tempat favorit Mosa saat perempuan itu sedang di rumah. Mau tidak mau, Mosa mengekor, walau hatinya enggan. Kakinya melangkah berat dengan perasaan bertanya-tanya. Ada apa lagi, Ga? Bukankah perpisahan ini yang kamu harapkan? Kata Mosa memulai obrolan langsung pada intinya. Lelah hati menghadapi satu manusia berstatus suaminya itu. Ya, tapi setelah anak itu lahir, katanya dengan tubuh memunggungi, sekarang atau besok sama saja. Kita akan berpisah, lebih cepat lebih baik. Harusnya kamu senang dengan memperjelas status hubungan kita. Tidak ada lagi penghalang di antara kamu dengan Azal, kata Musa tenang. Percuma, semua sudah terlanjur hancur. Lingga terdiam beberapa saat, menghela nafas sepenuh dada yang terasa sesak, mengingat hubungan percintaannya yang terlampau miris di tengah peliknya kehidupan dirinya yang rumit. Andai saja malam itu tidak ada kejadian yang membuatnya harus terikat, andai saja Mosa tidak hamil, dan andai saja mereka tidak menikah, mungkin hidupnya tidak seberantakan ini. Namun pada kenyataannya semua berbeda dari kata seandainya itu. Berawal dari kesalahannya satu malam itu, membuat hidupnya semerawut dengan segudang masalah. Terus mau kamu bagaimana? Aku lelah, ucap Mosa di ambang putus asa. Mosa tak mau lagi hidup dalam bayang-bayang rumah tangga tanpa perasaan dan status yang jelas. Mosa sadar sesadar-sadarnya dirinya bukan istri yang diharapkan. Jangankan dianggap, diakui pun tidak. Sudah cukup sampai di sini cerita pahit di antara keduanya. Mosa ingin menutup dan berdamai dengan memulai hidup tanpa pria itu lagi. Biarkan berjalan dulu sampai anak itu lahir. Kalau keputusan kamu tetap sama, aku akan mencoba terima. Giliran Mosa yang terdiam, sulit untuk mengiyakan. Setidaknya 2,5 bulan lagi. Waktu itu terus lama bagi Mosa. Dia merasa keberatan. Sekarang ataupun besok tidak akan merubah keputusan aku. Sia-sia saja, hanya mengulur waktu. Bukankah kebebasan dari status yang menjeratmu selama ini? Jujur, Mosa lelah dan ingin segera menepi. Banyak tekanan di sana-sini membuat beban mentalnya semakin berat. Kenapa terus menuduhku? Atau jangan-jangan kamu yang ingin cepat bercerai karena ingin memulai hubungan baru dengan Raja? Tuduh Lingga belak-belakan. Pada kenyataannya sejauh ini keduanya terlihat begitu dekat satu sama lain, sampai Raja tahu semua duduk permasalahannya. Hati Mosah miris rasanya. Kenapa Lingga tak mau mengerti dan belum juga paham? Ini bukan tentang orang lain, tapi tentang hubungan toksik mereka. Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Ini hanya tentang kita berdua. Jelas Mosa lugas tak ingin membawa-bawa nama orang lain, terlebih sebagai alasan dalam ketidakharmonisan
hubungan mereka. Bukankah sedari awal memang tidak terlihat akur? Kalau memang tidak karena orang lain, harusnya kamu cukup fokus dengan kehamilanmu saja dan bersabar sampai 9 bulan, kata Linggah membalikkan badannya menatap perempuan yang masih berstatus sah sebagai istrinya itu begitu lega. Kedua netra itu saling bersirobok sampai akhirnya Mosa memilih memalingkan wajahnya lebih dulu. Aku harap kamu tidak menyulitkan keputusanku. Maaf, aku tidak bisa, kata Mosa terlanjur sakit hati. Memaafkan bukan berarti harus bersama. Mungkin Linggah bersikap demikian karena hubungannya dengan Azul berantakan kemarin. Bahkan dia tidak peduli sama sekali. Mosa bahkan terlampau sadar dirinya hanyalah seorang anak pembantu yang tak pernah ada harga dirinya di matanya. Perkataan itu terus membekas hingga sulit terlupa, walau kini perlakuan pria itu sedikit lebih tertata. Kalau kamu tetap nekat, jangan salahkan aku juga yang berjalan sesuai keinginanku. Apa maksud kamu? Tanya Mosa tak tenang. Selama ini Linggah selalu bersikap sesuka hati tanpa mempedulikan perasaannya. Kamu tahu, tanpa aku menjelaskan banyak hal, besok orang tua kita akan menggelar konferensi pers karena nama kita kadung viral. Kuharap kamu tidak melakukan apapun yang akan kamu sesali nanti, kata Linggah bernada ancaman. Mosa sungguh tidak paham dengan apa yang dimaksud pria itu. Apa maunya? Kenapa berbicara demikian? Perempuan itu meremas gamisnya galau. Sebaiknya mulai malam ini tidak usah lagi balik ke pondok, apalagi berpikir untuk mengakhirinya dengan mudah. Ingat, kamu terikat dan hanya aku yang bisa mengakhirinya, kata pria itu membuat Mosa makin tak paham. Kenapa enggak? Kenapa kamu ngelakuin ini sama aku? Mau kamu apa? Tandas Mosa tak mengerti. Linggah tidak menjawab. Dia berlalu mendahului lalu masuk kembali ke ruang keluarga. Nampak Pak Re, Bu Alicia dan Bu Mariam menatap dengan rasa ingin tahu. Maaf Pak, Bu Mariam, kami sepakat untuk menundanya masalah ini sampai Mosa melahirkan. Sebaiknya saat ini Mosa fokus dengan kehamilannya, kata Linggah membuat statement sendiri. Mosa tertegun di belakangnya. Bukan itu sebenarnya yang Mosa inginkan. Kenapa pria itu merubah semau-maunya? Selalu saja begitu, bertingkah sesuai isi kepalanya saja tanpa memikirkan perasaan orang lain. Benar begitu Mosa, syukurlah. Semoga kalian bisa berubah pikiran setelah melihat anaknya nanti, jawab Bu Alicia sedikit lebih lega. Mosa terdiam. Dia tidak ingin berpura-pura lagi dan memberi harapan palsu untuk hubungan mereka pada orang-orang yang menyayanginya. Tidak demikian, Ma. Itu keinginan Mas Linggah sendiri yang Mosa tidak mengerti, jawab Mosa jujur. Dia tetap bulat dengan tekadnya. Linggah menatap tak percaya. Susah sekali perempuan itu diajak kerja sama. Bukankah ini untuk kebaikan bersama? Iya, Linggah ingin memperbaiki. Bukankah seharusnya Mosa memberi kesempatan untuk Linggah menebus semuanya? Kata pria itu sungguh-sungguh mematahkan pernyataan Mosa yang terlihat sangat keberatan. Terlanjur kecewa dan sakit hati membuat Mosa tak menggubris keinginan Linggah. Baginya hubungan yang selama ini terjalin hanya sia-sia dan menyakiti banyak belah pihak. Entahlah apa yang dimau pria itu saat ini. Jelas, Mosa merasa keputusan Linggah tidak jelas. Mama sama Papa berharap kamu bisa dipercaya. Kali ini jika kamu berani melanggarnya sekali lagi, kehancuran akan menyertai dirimu sendiri, kata Pak Ri memperingatkan putranya. Linggah mengangguk. Ia tidak bisa menyanggupi keinginan Mosa, entahlah yang dia rasakan saat ini begitu senekat apa perempuan itu. Tetap saja Linggah tidak peduli bila belum sesuai hati nurani. Mediasi satu arah itu pun diselesaikan sepihak, menganggap semuanya sepakat berbanding terbalik dengan keinginan Mosa yang jelas selama ini sudah sangat tidak nyaman. Haruskah Mosa mengikuti alur pria itu yang makin tak karuan?
3 minggu berjalan dinamis tanpa ada pertemuan keluarga. Setelah musyawarah panjang itu, Musa kembali ke pesantren. Tetapi dengan banyak pikiran, sampai pagi ini perempuan itu dinyatakan tidak sehat dan dilarikan ke rumah sakit. Kabar itu pun langsung berendus pada Bu Maryam. Cukup kaget dengan pemberitahuan pihak pesantren yang mengatakan Musa dirawat di rumah sakit. Darah kamu tinggi, HB rendah, jaga kesehatan Musa, kelola stres dengan baik, kamu harus kuat demi janinmu, kata raja yang siaga itu menjenguknya di tempat tugas. Aku sudah berusaha, tapi yang namanya manusia pasti kepikiran, jawab Musa mencoba tenang. Penat sekali akhir-akhir ini, padahal ia sudah berusaha meredam berita tak sedap di luar sana, menulikan apapun yang berhubungan dengannya dan tetap singgah di pesantren demi mendapatkan ketenangan batin. Namun hari ini ia tumbang pada akhirnya. Mungkin karena akhir-akhir ini sering melihat Lingga berkeliaran di pondok, walaupun tidak jelas menjenguknya. Musa merasa malah tak tenang dan seakan merasa pria itu mengikuti dirinya. Kedatangan Bu Alicia dan juga Bu Maryam seperti obat bagi Musa. Dia langsung terlihat lebih baik dari sebelumnya. Sebaiknya setelah dari rumah sakit, kamu tinggal di rumah dulu saja nak. Kamu butuh perhatian lebih, bujuk Bu Alicia. Musa lebih tidak nyaman. Entahlah dia dihantui sosok suaminya yang membuatnya semakin tidak betah. Apalagi jika di rumah, Musa lebih tidak tenang. Belakangan banyak sekali teror yang masuk melalui pesan dari nomor tak dikenal. Telepon random setiap kali perempuan itu mengaktifkan ponselnya. Musa merasa takut dan tidak tenang sampai akhirnya merasa begitu lelah. Sedang ia tidak ada tempat mengadu yang bisa diajak bertukar pikiran. Pelukan hangat Bu Maryam menawarkan sesak batin Musa yang selama ini dipendam. Ada apa nak? Katakan pada ibu apa yang kamu pikirkan sampai kondisimu drop begini. Bu, Musa ingin pulang, bisa nggak ibu bawa Musa pulang? Musa capek bu, pinta Musa merasa lelah. Iya, kita akan pulang nanti, tenangkan dirimu, kasihan bayi kamu, kata Bu Maryam menenangkan perempuan itu. Menunggunya seorang diri, sedangkan Bu Alicia pulang menjelang sore. Mama pulang dulu Zah, semoga lekas sehat, ucap Bu Alicia mengusap perut menantunya dengan lembut. Iya terima kasih mas sudah datang, jawab Musa lebih leluasa setelah hanya berdua dengan ibunya. Kamu istirahat saja, ibu di sini, kata Bu Maria mendampingi. Kasihan sekali putrinya. Musa mengangguk tidur dalam genggaman tangan ibunya. Melihat Musa yang lelap, Bu Maryam pun beranjak sejenak untuk mengisi perutnya. Sedari pagi bahkan belum sempat terisi nasi. Saking tidak tenangnya langsung datang ke rumah sakit. Tak terduga sore itu Musa kedatangan Lingga yang sama sekali tidak Musa harapkan kehadirannya. Pria itu datang seorang diri dengan membawa buah tangan. Sebelumnya tahu kalau istrinya di rumah sakit dari Mama Alicia, terlihat di ruangan itu sedang tidak ada yang menemani. Sepertinya Bu Maryam sedang keluar untuk urusannya. Musa yang tengah beristirahat dengan tenang langsung tergeragap, setengah bangun melihat Lingga menjenguk tanpa permisi. Bagaimana keadaan kamu, Sa? Kenapa bisa sampai sakit begini? Ku bilang juga apa? Lebih nyaman di rumah, tanya Lingga setengah protes. Lebih baik saat tidak melihatmu sama sekali, jawab Musa dingin, memalingkan wajahnya enggan. Jangan seperti itu. Maaf jika kehadiranku membuat dirimu tidak nyaman, kata Lingga sembari menaruh buah tangan di nakas. Ibu kemana ya? Kenapa lama sekali keluarnya? Musa merasa tidak tenang sepanjang pria itu ada di ruangannya. Tangannya terulur mengambil ponsel di nakas. Ia berniat menghubungi ibunya agar cepat kembali. Aku mengkhawatirkan kesehatanmu. Apakah anak kau akan baik-baik saja? Tanya Lingga serius, berdiri tepat di samping ranjang, menatap perut Musa.
yang sudah membuncit sempurna. Ada rasa hati ingin menyentuhnya, namun ia kubur dalam-dalam, takut perempuan itu marah. Dia akan selalu baik-baik saja. Bisa tidak kalau kamu pulang sekarang? Usir Moza yang sangat tidak nyaman dengan kehadiran Lingga. Aku hanya sebentar. Aku juga berhak tahu kondisi dan kesehatan calon anakku. Aku juga membawa banyak buah-buahan kesukaan kamu. Berhenti berbuat baik padaku, Lingga. Aku tahu yang kamu inginkan, ucap Moza menatap marah. Moza hendak turun dari ranjang, memilih untuk keluar karena Lingga bahkan tidak ingin keluar sama sekali. Mau kemana? Bukankah kamu sedang sakit? Tanya Lingga menghampiri, khawatir lebih tepatnya. Tangannya terulur untuk membantunya kembali ke ranjang. Moza memberi jarak, kembali terduduk di ranjang dengan rasa tidak nyaman. Jangan sentuh, aku bisa sendiri. Tolak Moza terlihat sama sekali tidak mau ada interaksi apapun dengan pria itu. Oke, aku cuma mau bantu, ucap Lingga mengalah. Ada rasa tidak biasa saat dirinya benar-benar tertolak dan hanya sekedar ingin dekat. Hatinya tiba-tiba merasa sakit. Apakah perempuan itu sebenci itu dengannya?